Selamat bertemu para siswa SMA MA, khususnya bagi kelas 12. Tapi konsep ini juga bisa, materi ini juga bisa diikuti oleh kelas 10 dan kelas 11. Kelas 10 penggerak ya, sekolah penggerak, dan kelas 11 yang kurikulum 2013. Part 3 ya. Jadi judulnya sekarang barisan geometri. Jadi pada waktu part pertama kita adalah barisan aritmetika, part kedua kemarin adalah deret aritmetika, dan yang ketiga ini adalah barisan geometri. Bagi yang belum menyaksikan part 1 dan 2, saya persilakan untuk menyaksikan part 1 dan 2 dulu. Oke, kita ke materi ini, barisan geometri. Jadi kalau Anda perhatikan deretan bilangan 2, 4, 8, 16. Ini 2 ke 4 ini kan dikali 2. Ya. Artinya rasio 4 terhadap 2 itu 2. 4 ke 8 juga dikali 2. Jadi rasionya juga 2 ya. 8 ke 16 juga dikali 2. Dan seterusnya. Nah, barisan atau deretan bilangan yang rasio antara dua suku berurutannya selalu merupakan bilangan tetap, ya, inilah yang disebut dengan barisan geometri. Ya, jadi ini nanti kita sebut rasio. Ya. Nah, secara umum suku itu kan biasanya dinyatakan oleh U1, U2, U3, U4, ini UN kurang 1, ini UN ya. Jadi U1 ini rasionya dengan U2 adalah dikali R. Biasanya gitu kan ya. U2 ke U3 ini dikali R. U3 ke U4 ini dikali R. UN-1 ke UN ini juga dikali R. Ya, jadi secara prinsip U2 itu sama dengan U1 kali R. Ya. Kemudian U3 yang ini adalah U2 kali R. Nah, kalau kita jadikan U1, U2 ini kan U1 kali R. Ini jadi U1 R kuadrat. U4, ya, ini akan sama dengan U3 kali R. U3-nya adalah U1 R kuadrat. Jadi kalau dikali R lagi berarti U1 pangkat R pangkat 3. Dan seterusnya. Ya, jadi secara umum UN ini adalah U1 kali R pangkat N-1. Ya. Nah, kadang-kadang ada yang menulis U1 ini dengan A. Ya. Gitu. Cuma nanti kalau di dalam soal A, ada lagi A dinyatakan sebagai bilangan biasa, maka kita akan pakai U1. Ya. Tapi kalau nggak ada masalah. Anda pakai A boleh, U1 juga boleh. Inilah rumus suku ke N ya. UN ini adalah suku ke N. Ini suku pertama. Ini rasio, ini banyak suku dari deret ya, dari barisan geometri. Tapi seperti kemarin, UN itu tidak selalu harus mulai dari U1. Dia boleh saja mulai dari U2. Gitu. Jadi seperti ini kan, U3, U2 kali R. Jadi selisihnya 1. Jadi kalau kita mulai dari UK misalnya, sembarangan ya, UK. Di mana K ini misalnya tidak 1. Maka ini harus dikalikan R pangkat N kurang K. Nah, seperti itu ya. Kalau tidak mulai dari 1. Misalnya U5. Kita mulai dari U2. Maka ini dikalikan R pangkat 3. 5 kurang 2 ya. N kurang K. Seperti itu. Nah, rumusnya cuma seperti ini. Tapi soalnya bisa beragam ya. Kita sekarang coba dengan soal yang kedua. Nah, contoh soalnya nomor 1 dulu. Ada 5 contoh soal untuk bisa memahami konsep barisan geometri. Tunjukkan bahwa barisan UN pangkat 2 kurang N adalah barisan geometri. Jadi ditunjukkan dulu, dibuktikan dulu. Kemudian tentukan suku ketiganya. Nah, Anda sudah tahu kalau barisan geometri itu secara umum R-nya harus sama dengan UN dibagi UN kurang 1. Ya, secara umum ya.
Jadi kalau ini U2, ini U1, kalau ini U3, ini U4 gitu ya. Kita buat secara umum aja. Jadi kalau secara umum ini UN ini 2 pangkat min N, maka U pangkat N min 1, artinya N-nya diganti dengan N min 1. Jadi 2 pangkat min N min 1. Nah ini kalau kita kerjakan kan, 2 ya kurungnya kita buka dulu, 2 min N, min kali min plus. Kemudian kita ceraikan kan, ini artinya min 2 pangkat min N kali 2 pangkat 1. Nah sekarang kalau kita bagi, UN dibagi UN min 1, bilangan tetap nggak? Kalau masih ada N, berarti tidak terbukti, N-nya harus hilang. UN adalah 2 pangkat min N. UN min 1 ini, 2 pangkat min N kali 2. Ya, kalau Anda lihat di sini kan, ini bisa dibagi. Nah, ya hilang. Jadi hasilnya adalah setengah. Nah, di sini sudah tidak ada N, berarti ini menyatakan bilangan tetap. Ya, jadi barisan geometri terbukti. Ya, karena ini adalah sama dengan rasio. Rasio kan? Nah, kemudian tentukan suku ketiganya. Ya, disuruh menentukan suku ketiga, nggak ada masalah. Tinggal dimasukkan ke rumusnya kan, ini rumusnya. Suku ke N 2 pangkat min N. Kalau suku ketiga, ya 2 pangkat min 3. Ya, kemudian bilangan pangkat tak sesungguhnya ini artinya 1/2 pangkat 3. Negatif di pembilang, dijadikan positif di penyebut. Supaya kita bisa ngerjakan 2 pangkat 3, Anda sudah tahu definisinya. 2 kali 2 kali 2, ya, jadi 1/8. Ya, nomor 2 sekarang kita. Suatu barisan geometri memiliki suku kedua 15. Jadi suku keduanya itu 15. Dan suku kelima 1875. Tentukan rasio dan suku pertamanya. Ya, jadi semua soal dari buku ini, semua soal yang saya jelaskan ini adalah dari buku saya ya, referensi buku saya yang akan saya untuk sekolah penggerak ya, kelas 10. Jadi kalau kita lihat rumusnya cuma ini kan tadi. Nah, rumusnya cuma ini. Ya, UN itu boleh mulai dari U1, boleh juga mulai dari UK. Nah, kalau kita lihat di sini kan ada U2 15, U5. Nah, ini bisa tidak usah mulai dari U1 kan? Jadi U5 berapanya U1 kan gitu. Berapanya U2? Pakai rumus ini kan. Kalau ini 5, ini 2, berarti ini 5 kurang 2, ya kan? Berarti ini 5 kurang 2, 3. Jadi langsung kita bisa hitung ini. Masukkan saja U5 1875. U2 15. Maka R pangkat 3-nya sama dengan 1875 dibagi 15 ya. Kalau Anda bagi ini, Anda akan dapat 125. Ya, kalau Anda bagi ini dan ini itu 125. 125 itu 5 pangkat 3. Ya, jadi dari sini ketemu R-nya itu 5. Ya. Jadi R sudah ketemu, rasio sudah ketemu. Sekarang mencari U1. Nah, U1 yang paling dekat dari U1 adalah U2. Boleh dari U5 juga boleh, tapi yang paling dekat aja U2. Kalau U2 dibagi R kan. Kalau ini lebih besar, ini dibagi. Ya. Kalau lebih kecil dikali kan gitu. Jadi tinggal U2 bagi R. U2-nya 15. Rasionya 5. Jadi U1 sama dengan 3 ya. Jadi ketemu juga. Oke, itu nomor 2. Kita ke nomor 3. Jika K adalah bilangan real positif, jadi K itu positif ya. Tidak boleh negatif. Serta K plus 3, K plus 1, dan K berturut-turut suku ketiga, jadi ini teh suku ketiga, keempat, dan kelima. Suatu barisan geometri. Jadi sudah dibilang barisan geometri ya, barisan rasionya tetap.
Kalau barisan aritmetik bedanya, ya, bedanya yang tetap. Yang ditanya, jumlah dua suku pertama barisan tersebut. Jadi yang ditanya itu U1 ditambah U2, jumlah dua suku pertama. Jadi kita harus cari U1 dan U2 dari hanya soal ini. Ya. Nah, Anda sudah tahu apa sih syarat dari barisan geometri? Itu penting untuk menghitung K. Syarat dari barisan geometri kan rasionya tetap ya. Jadi K plus 1 dibagi K plus 3, kan berurutan ini kan. Jadi K plus 1 dibagi K plus 3. Ya, dua suku yang berurutan rasionya tetap. Yang ini K dibagi K plus 1. Itu syarat barisan geometri dulu dikerjakan. Karena di sini dia sudah sebut barisan geometri. Dan ini akan tampak seperti persamaan kuadrat kalau kita silang ya, kalikan. Nah, seperti itu. Ini K plus 1 kuadrat kan ya. K plus 1 kuadrat. Karena sama ya, K plus 1 kali K plus 1. Ini K kali K plus 3. Oke. Kalau kita kalikan ini K kuadrat. 2 kali suku pertama, ya Anda sudah tahu itu di SMP. Ini tinggal dikalikan K kuadrat ditambah 3K. Kalau Anda lihat K kuadrat ini hilang, sehingga ini hanya persamaan linear ya. Jadi mudah kan? Persamaan linear 2K lebih kecil dari 3K. Jadi ini dihabiskan. Jadi ini dikurang 2K gitu ya. Berarti di kanan juga dikurang 2K. Terus dijumlahkan kan. Maka ini akan hilang. Nah, gitu. Ini sisa 1. 3K dikurang 2K. K. Ya, jadi kebetulan K-nya sama dengan 1. Sesuai? Positif ya. Positif sesuai. Jadi memenuhi. Ya, kalau K-nya sudah ketemu kan berarti suku ketiga ketahuan ini. Ya, suku ketiganya berapa? K plus 3. Ya, ini atau K sama dengan 1 kan. Biasanya K di sebelah kiri. Tinggal dimasukkan aja. K-nya 1. 1 tambah 3, 4. Ya. Terus U4 tahu juga. Ini tujuannya apa untuk I3 U4? Supaya bisa dapat rasio. Rasio kan. U4 K plus 1. K-nya 1, jadi 1 tambah 1, 2. Nah, kalau begini kan rasionya ketemu ya. Ya kan? Kalau begini kan rasionya ketemu ya. Rasio adalah dua suku berurutan. Ini kan berurutan nih. U4, U3. U4 per U3. U4-nya 2. U3-nya 4. Jadi setengah. Nah, terus yang ditanya apa? U1 tambah U2. Ya, nggak ada masalah. U1 bisa Anda hitung dari U2. U2 kan, U3. U3 kan tahu ya. Tadi kan, kalau ini lebih besar, ini bagi. Kurang 2 berarti R kuadrat. Begini kan. U3-nya sudah kita hitung barusan tuh 4. 4 dibagi, R-nya udah kita hitung setengah. Setengah pangkat 2. Jadi 16 ya. Kalau ini seperempat naik 16. U1, U2. Karena yang ditanya U1 tambah U2. Ini yang ditanya. Ya dihitung dari U3 juga. Dibagi R aja. Karena selisihnya cuma 1. Kalau ini kan selisih 2. 3 kurang 1, 2. Ini 3 kurang 2, 1. U3-nya 4. R-nya setengah. Jadi sama dengan 8. Sehingga kalau kita jumlahkan ya 24. Ya. Gitu. Jadi 24. Ya. Jadi yang ini jawabnya kan. Ke nomor 4 sekarang ya. Ini adalah soal UM-UGM 2019 kemampuan dasar ya. Jadi berlaku untuk siswa jurusan IPA dan IPS. Diberikan barisan geometri. Jadi topik kita barisan geometri ya, supaya Anda fokus. Barisan yang dua suku berurutannya, rasio dua suku berurutan adalah tetap. ABC, jadi ABC. Nah, dari sini aja Anda udah tahu kan. Kalau ini barisan geometri maka rasionya harus tetap kan. Jadi B bagi A, ya, harus sama dengan C bagi B. Nah, dari sini kan kita kali silang, kita dapatkan B kuadrat sama dengan AC. Nah, ini persamaan pertama.
Hubungan antara B dan AC didapat dari syarat barisan geometri. Jika ABC sama dengan 27, nah ini diketahui nih. ABC sama dengan 27. Nah, ini ada A, ini ada C. Ya, bisa kita ganti dengan B kuadrat. Sehingga B-nya bisa ketemu, ya. Jadi AC ini B kuadrat. B kuadrat kali B sama dengan 27. Ya, berarti dari sini B kuadrat kali B kan B pangkat 3. Sama dengan 27. Ya, 27 itu berapa pangkat 3? 3 pangkat 3. Jadi dari sini jelas B-nya ketemu sudah 3. B-nya udah ketemu 3. Ya, jadi kalau Anda masukkan lagi ke nomor 1, ya, maka Anda akan dapatkan di nomor 1 itu AC sama dengan 9. Ya, kan B kan 3 kuadrat 9. Dapat ini. Ya. Ini sebut aja bintang. Ya. Jadi dari sini tuh masuk ke sana, ini hasilnya. Oke, kita baca lagi soal berikutnya. Yang ditanya 6A tambah 7B. Jadi perhatikan yang ditanya itu 6A ditambah 7B. B-nya sudah ada nih. 3. Ini sudah selesai nih. 7 kali 3. Jadi tujuan kita sekarang cari A. Ya, nah, cari A ya. Jadi di sini ada AC 9. Jadi C bisa kita rubah jadi A ini. 9 per A. Begini. Ya. Oke, sekarang kita lihat yang diketahui lagi. Satu lagi yang belum kita pakai ini. 9A ditambah B ditambah C sama dengan 33. Nah, sekarang yang kita inginkan kan A. Jadi ini biarkan saja. B-nya masukkan 3. C-nya ganti ini. Ya, jadi kalau kita yang kita ganti hanya B. B-nya 3. C-nya 9 per A. Sama dengan 33. Ini tetap 9A. Nah, kan variabelnya cuma 1, bisa dihitung. Supaya penyebutnya nggak ada, kita kalikan A. Ya, ini kita pindah ke sana. Ya, jadi ini jadi 30 gitu ya. Ini sudah pindah. 9A dikalikan A, 9A kuadrat. Ya toh? Oh, sorry. Nggak bisa. Ini nggak sama ini. Dipindahkan dulu baru dikali A ya. Jadi janganlah ya. Jangan dikalikan A saja dulu. Dipindahkan dulu, boleh dipindahkan dulu. Ya. Dipindahkan dulu baru dikali A. Nggak boleh langsung gitu ya. Nanti nggak bisa. Jadi 9A kuadrat, 9A ditambah 9 per A sama dengan 30. Nah, jadi dipindahkan dulu ya. Baru dikali A. Jadi ini 9A kali A, 9A kuadrat. 9 per A dikali A, 9. 30 kali A. Nah, kita pakai cara coba-coba aja ya. Ini pindahin ke sini, ini pindahin ke sana. Nanti dicoba-coba aja lah. Jadi ini 9A kuadrat dikurang 30A sama dengan min 9. Tapi ini masih bisa lebih sederhana lagi dibagi 3 ya, Kak, supaya kita sederhana lah. Ini bisa dibagi 3, ini bisa bagi 3, ini bisa bagi 3. 3A kuadrat dikurang 10A sama dengan min 3. Ini dikeluarkan A-nya. 3A kurang 10 sama dengan min 3. Ini kan perkalian ya. Berapa kali berapa? Min 3 ini hanya bisa 2. Ya, bisa 3 kali min 1 atau min 3 kali 1. Begini. Kalau 3 kali min 1 berarti A-nya 3. Ya, A-nya 3. Nah, 3A min 1 harus min 1. Betul nggak? Coba Anda lihat di sini. Ya. Jadi ini sudah selesai. Kalau A-nya saya ganti 3, bagaimana 3A kurang 10? Ya, 3 kali 3 dikurangi 10. Min 1 nggak? Min 1. Betul jadinya kan? 3 kali min 1. Ya, pakai pemfaktoran juga boleh. Tapi coba-coba rasanya mudah. Kalau Anda coba dari sini salah. Kalau Anda coba min 3 salah. Kalau ini min 3, ini malah min 19. Jadi nggak cocok. Kalau Anda ambil 1 juga nggak cocok. Ya. Jadi yang cocok A-nya 3. Udah ketemu A-nya. Ya. Nah, kalau sudah, atau pakai persamaan kuadrat ya, Anda bisa lah ya. Ini hanya persamaan kuadrat pemfaktoran. Terserah Anda. Saya hanya kasih alternatif lain.
Karena ini bilangan prima. Jadi gampang kan kalau bilangan prima itu gampang. 6A tambah 7B bisa dihitung sekarang ya. Jadi 6A ditambah 7B. 6 A-nya sudah ini 3. 6 kali 3 ditambah 7B tadi sudah ya. 7 kali 3. Jadi kelihatannya 39. Ya, 18 tambah 21. 39. Jawabannya sudah ada di sini. Nih jawaban A. Kita ke soal yang terakhir sekarang. SIMA UI 2019. Tes kompetensi akademik ya. Ini kayaknya untuk Saintek. Ini kayaknya soal ini untuk Saintek. Mungkin ya. Saya lupa lagi. TKA itu biasanya Saintek. Diketahui P dan Q adalah akar-akar persamaan kuadrat. Jadi di sini ada persamaan kuadrat. AX kuadrat dikurang 5X tambah C sama dengan 0. Akar-akarnya itu PQ. Ya, Anda sudah tahu kalau akar-akar PQ itu ada 2 kan. Kalau dijumlahkan dia sama dengan min B per A. Ya itu pasti nanti ke sana arahnya. Kalau dikalikan hasilnya C per A. Pasti ke sana arahnya nanti. Ya. Dan di sini A-nya sama dengan A ya, perhatikan. A di sini sebetulnya bukan sama dengan A ini. Ini kan A koefisien ya. Nah, tapi kebetulan A koefisien sama dengan A. Ya, jadi A koefisien sama dengan A kebetulan di sini. Nah, B-nya min 5 ini. Ini B-nya ini. Jadi kalau ini min B berarti ini 5. Di sini C stripnya sama dengan C. Ya, kita nggak tahu mana yang terpakai nanti. Tapi kelihatannya ini karena ini angkanya ada. Oke, itu yang pertama. A-nya tidak sama dengan 0, yaitu sifat persamaan kuadrat. Karena kalau A-nya 0 bukan persamaan kuadrat. P Q 1/8 PQ. Nah, selalu muncul begini kan. Membentuk barisan geometri. Nah, kalau dia membentuk barisan geometri seperti tadi, rasionya harus tetap. Ini dibagi ini harus sama dengan ini dibagi ini. Kan gitu. Jadi Q dibagi P harus sama dengan ini dibagi ini. 1/8 PQ dibagi Q. Kan begini. Ya. Ini kalau kita kerjakan, ini tetap Q per P. Nah, ini turunkan ke bawah. Jadi 1/8 PQ kuadrat. Ya, turun ke bawah. Karena ini kan penjemput. Nah, kemudian disilang. Nah, kan kalau kita silang begini. Oh, tapi P-nya bisa dihilang. Nggak apa-apa. Kita silang dulu lah. Ini berapa? 8 P Q kuadrat kali Q pangkat 3. Nah, begini. P kali 1 P. Nah, tapi P-nya bisa dicoret. Karena P ini tidak 0 toh. P ini tidak 0. Oke. Jadi di sini ini sisa 1. Jadi Q pangkat 3 1/8. 1/8 itu setengah pangkat 3. Karena di sebelah kiri pangkat 3 kan. Makanya jadikan pangkat 3. Nah kalau pangkatnya sudah sama maka Q sama dengan setengah. Q sama dengan setengah. Ah, sudah ketemu Q-nya. Ya. Nah sekarang yang ditanya apa? Ini penting. Nilai A plus C ya. Yang ditanya A plus C. Jadi yang ditanya itu A plus C. Ini berapa? A-nya belum ketemu. Baru Q. Oke. Sudah? Syarat sudah ya. Ini syarat sudah. Berarti sekarang kita harus kerjakan. Kita lihat di sini Q-nya udah ketemu. Jadi kalau kita masukkan ke sini. Nah, ya kalau kita masukkan ke sana. Ini jadi P ditambah Q setengah. Sama dengan 5 per A. Kan begini. Berarti ada hubungan antara P dan A. Tapi nggak bisa kita hitung karena ini 2 variabel. Persamaannya cuma 1. Berarti mesti ada satu persamaan lagi yang bisa kita nyatakan dalam P dan A. Tapi kan kita masih ada kan. Satu persamaan lagi yang ini. Nah ini. Sehingga tinggal satu ini. yang belum kita olah. Dan kalau Anda lihat ada hubungan antara A dan P. Cocok. Ya. Oke, kita olah dulu ini. A log 18
ditambah A log P sama dengan 1. Nah, ini bilangan pokoknya sama. Maka numerus bisa dikalikan ya, plus jadi kali, jadi 18P ini. Log 18P. Bilangan pokok A sama dengan 1. Nah, kemudian kalau sudah seperti ini, bisa langsung pakai rumus, ya, atau mau disamakan numerusnya juga boleh, ya, kalau ada yang lebih sedang begini. 1 ini saya jadikan A log berapa, supaya sama bilangan pokoknya. Nah, 1 itu A log A, ya. Selalu gitu, kalau 2, A log A kuadrat, kan begitu. Nah, kalau sudah sama kan seakan-akan ini bisa saya coret. Karena bilangan pokoknya sudah sama. Jadi 18P sama dengan A. Nah, ini persamaan yang kedua. Persamaan yang pertama tadi ini. Ya. Terus Anda tinggal nanti akan dari sini, Anda bisa, P plus setengah tadi kan. Ini ada P plus setengah sama dengan 5 per A. Nah, jadi kita sudah dapat Q nanti, ya, kalau kita masukkan di sini, sudah tadi ini ya. Oke, sekarang kita hitung P dulu lah, karena kalau P sudah kita hitung, kita bisa masukkan ke sini kan, untuk hitung C, ya, karena A-nya sudah ketemu juga nanti, ya. Oke, jadi kalau dari sini kita dapat P-nya itu adalah A per 18 ya. Ya, jadi P di sini mau saya ganti dengan A. Ya, P di situ itu mau saya ganti dengan A supaya variabelnya hanya A saja. Jadi A bisa saya hitung. Jadi P sama dengan A per 18 ya. Ini saya ganti A per 18. A per 18 ya. Ditambah setengah sama ini tetap ya 5 per A. Nah, kalau Anda lihat kan ini hanya A saja kan. Kemudian supaya penyebutnya nggak ada, ini ada 18, ini ada A, maka saya kalikan dengan 18A. Begini ya. Berarti ini dikali A ya, A kuadrat. Ini 2, ini 18A, berarti dikali 9A. 1 kali 9A, 9A. Ini dikali 18, jadi 90. Oke, sekarang kita ke sini ya, A kuadrat, saya salin lagi. A kuadrat ditambah 9A sama dengan 90. Oke, nah seperti tadi, ini bisa kita coba-coba. Karena ini kan bisa saya rubah jadi 2, A-nya saya keluarkan, ini jadi A plus 9. Perkalian kan? Ini kali ini, berarti ini juga harus saya bikin ini kali ini, gitu ya. Sehingga selisihnya 9. Selisihnya 9. Ya, 90 saya bagi 2 angka yang selisihnya 9. Ya, jadi kalau saya 90 saya bagi 2, 45. Nah, selisihnya masih 43 kan? 43 ini. Saya bagi 3, 15. Nah, ini selisihnya 9 sudah. Ya, 15 dan 6. 15 dan 6. Tapi A plus 9 lebih besar kan? Berarti 15 di sebelah kanan. Jadi ini 15, ini 6. Dengan kata lain A-nya itu 6. Gitu. Ya, dengan kata lain A-nya 6. Nah, kalau sudah ketemu A-nya selesai soalnya ya. Yang ditanya apa tadi? A plus C. A-nya sudah 6. Tinggal C. Ya, tinggal mencari C ya. Ya, tinggal mencari C. Oke, tinggal mencari C sekarang. Ya, karena kita yang ditanya adalah A plus C. A-nya sudah tahu 6. Tinggal cari C. Nah, kita balik lagi ke sini. Nah, C itu ada di sini nih. P kali Q. P kali Q sama dengan C per A. Gitu ya. A-nya 6. Ya, itu saya kalikan aja ya. Jadi ini C sama dengan P kali Q kali A. Ya. Q-nya ada setengah. Ini Q-nya ada setengah. A-nya barusan kita hitung 6. P-nya belum ada. Tapi P bisa kita dapat dari yang tadi ya. P-nya bisa kita dapat dari hubungan yang tadi. Ya, yang ini. Ah, yang ini. P ini kan A per 18 ya.
P itu kan di sini ada A per 18. Nah, A-nya kan sudah dapat tuh 6. Jadi 6 per 18. Jadi P-nya sepertiga. Nah, masukkan ke sini. Sepertiga. Nah, dapatlah C. 1. Ya, 1/6 tambah 6. Berarti ini 1. Ya kan? Nah, 7 kan? Ya, jadi A tambah C sama dengan 7. Selesai. Ya, jadi A tambah C sama dengan 7. Ah, ini. Jawabannya E. Ya, mudah-mudahan bisa Anda pahami dengan baik. Ya, kelima soal untuk barisan geometri ini. Kita akan berjumpa lagi besok dengan deret geometri. Ya, deret geometri. Jadi sedikit-sedikit saja, tapi contoh soalnya Anda pelajari dengan baik, manipulasi aljabarnya terutama, sehingga Anda harus banyak berlatih. Karena soal yang Anda hadapi Anda tidak akan tahu. Dan kelihatannya kecenderungan makin lama soal itu makin kreatif. Sehingga Anda juga harus makin kreatif. Ya, kalau Anda tidak kreatif maka Anda akan, dan untuk mendapatkan kreatif itu Anda harus banyak latihan soal. Sehingga Anda mendalami trik-triknya. Ya, dengan melalui suatu proses. Bukan proses cepat. Ya, kalau proses cepat itu cepat lupa juga, dan pada saatnya Anda tidak akan bisa mengerjakannya. Terima kasih Anda telah berkunjung ke video pembelajaran kami. Jika Anda merasa ada manfaatnya dan buat Anda, silakan di-subscribe kalau Anda belum subscribe, agar Anda bisa mengikuti video-video kami setiap hari untuk memperkuat pemahaman Anda terhadap matematika, fisika, kimia, sehingga Anda bisa menyenanginya, dan pada saatnya Anda bisa masuk ke perguruan tinggi sesuai dengan yang Anda kehendaki dan sesuai dengan bakat Anda tentu saja. Fokus pada tujuan Anda dan gunakan waktu yang luang ini di rumah dengan baik. Sukses selalu bersama dengan Anda, bersama saya, Martin Kanginan. Terima kasih.